Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitriah dari kelas C6 Program Studi S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10-120-151. Di video ini saya akan membuat video tentang pemahaman saya terhadap materi Ma'rifatul Insan mulai dari Ta'rif al-Insan sampai dengan Hakikah al-Ibadah. Ma'rifatul Insan bagian 1, yaitu Ta'rif al-Insan atau dikenal sebagai pengenalan manusia. Memiliki dua kata, yaitu ta'rif artinya pengenalan dan insan artinya manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ta'rif al-insan adalah mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang telah mengenal dirinya sendiri, sudah tahu siapa dirinya dan apa tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat sesuatu yang membuahkan hasil dalam menjalankan amanat tugasnya sebagai manusia. Dan itu merupakan satu langkah lebih awal mengetahui siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asal penciptaan manusia itu dari tanah dan ruh. Awal mulanya yaitu unsur bumi, karena Allah menciptakan manusia dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruhnya kepada manusia. Dan manusia memiliki 3 simbol, yaitu 1 hati, 2 akal, dan yang ketiga jasad. Mana manusia dalam memikul tugasnya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa ia mengerjakannya padahal sebenarnya tidak. Kedua, kaum musyrik yang tidak mengerjakannya sama sekali. Dan yang terakhir ada kaum mukmin yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh secara lahir dan batin. Dari Ma'rifatul yang kedua yaitu Hakikatul Insan atau disebut juga dengan hakikat manusia. Hakikat manusia di dunia itu, pertama, manusia sebagai makhluk. Kita sebagai manusia diciptakan di atas fitrah atau dalam keadaan suci. Selain itu, kita diciptakan sebagai makhluk yang lemah, butuh, dan bodoh. Yang kedua, manusia itu dimuliakan. Dengan ditiupkanlah kepada kita ini ruh, kita diberi keistimewaan dan alam akan tunduk kepada kita. Yang ketiga, manusia itu dibebani. Yang pertama, melakukan ibadah kepada Allah. Kedua, menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang keempat, manusia bebas memilih untuk memilih iman atau memilih kafir. Dan yang terakhir, manusia akan diberikan balasan. Jika kita memilih iman, akan diberikan balasan oleh Allah itu surga. Dan jika kita memilih kafir, akan diberikan balasan oleh Allah itu neraka. Dari Ma'rifatul yang ketiga yaitu Takotul Insan, yang biasa disebut dengan potensi manusia. Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Namun, menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan kemampuannya. Ada 3 potensi manusia. Yang pertama, potensi pendengaran. Potensi pendengaran yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mata kepada manusia yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, potensi hati. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hati kepada manusia, akal dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan instrumen yang diberikan Allah untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya. Sebab, dengan semua itu, manusia dapat memperoleh kelebihan-kelebihan sehingga dapat menjalankan amanah, yaitu beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan. Materi Ma'rifatul Insan bagian 4 yaitu Nafsul Insan atau yang biasa dikenal dengan nafsu manusia. Nafsul Insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan memberikan kebebasan memilih kepada manusia untuk memilih jalan takwa atau fujur. Jalan takwa adalah jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Jalan fujur adalah jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina. Pilihan itu sangat berpotensi bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan di antara keduanya. Nafsul insan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ruh yang mendominasi hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri.
sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainah. Kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul lawamah. Dan yang terakhir adalah ruh yang didominasi hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, keinginan untuk bersenang-senang, dan berikutnya jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul ammaratu bisu. Materi Marifatul Insan bagian 5 yaitu sifatul insan atau yang biasa dikenal dengan sifat manusia. Sifat secara umum merupakan ciri khas yang ada pada manusia, sesuatu untuk membedakan dari yang lain. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda. Di dalam Al-Quran, Allah hanya memberikan 2 jalan kepada manusia yang harus menjadi sebuah pilihan bagi manusia, yaitu jalan takwa dan jalan fujur. Jalan takwa menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah itu karena imannya, yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan imannya itu pula, ia meninggalkan yang dilarang Allah dan takut terhadap ancamannya. Ada pula sifat-sifat tazkiyah atau menyucikan diri. Pertama, ada banyak bersyukur atau syakur. Kedua, penyabar atau sabur. Ketiga, belas kasih atau raufun dan kasih sayang atau rohimun. Keempat, lembut, santun, murah hati dan toleran. Kelima, suka bertaubat atau awab. Keenam, berhati lembut atau awah. Ketujuh, selalu bersikap jujur atau sodakun. Dan yang terakhir ada terpercaya atau aminun. Apabila sifat tazkiyah ini berjalan dengan baik, maka pasti akan menjadi orang yang sukses. Dan yang kedua ada kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok at-tazkiyah atau pengotoran jiwa atau juga jalan fujur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Ada pula sifat-sifat tazkiyah atau mengotori jiwa. Pertama, tergesa-gesa. Kedua, suka mengeluh atau haluan. Ketiga, lalai atau gofilan. Keempat, melampaui batas atau taghian. Kelima, kikir atau kotoran. Keenam, ingkar atau kafuran. Ketujuh, suka membantah atau jadalan. Kedelapan, melupakan kenikmatan atau kanudan. Yang terakhir ada zalim dan bodoh. Jika jalan ini yang ditempuh, maka akan mengantarkan pada kegagalan. Dari sifat-sifat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang sifatnya baik, maka nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan atau keberhasilan menjadi seorang hamba di muka bumi. Tetapi, jikalau manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya manusia tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar, karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Materi tentang Marifatul Insan bagian 6, yaitu hakikat al-ibadah atau yang biasa dikenal dengan hakikat ibadah. Ibadah sendiri berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba. 1. Memahami hakikat ibadah kepada Allah, merasakan banyaknya nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Merasakan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. 2. Memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Tujuan menghinakan diri. Dalam Quran Surat Fatir ayat 14, jika kamu menyeru, mereka tidak mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberi kesempatan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Tujuan kecintaan.
dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Tujuan ketundukan. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 38, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. 3. Dilakukan dengan penuh takut dan harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makna yang dimaksud ialah mengucapkan dengan perasaan yang rendah diri, penuh harap, dan dengan suara yang lemah lembut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.